Hai Tuan Sir kembali, kali ini aku akan membahas 10 Pokemon terkuat yang tidak berevolusi. Ada jenis Pokemon yang emang nggak punya garis evolusi atau keluarga evolusi. Mereka hanya berhenti pada satu tahap tanpa ada perkembangan bentuk. Ya bukan berarti hal ini membuat mereka nggak berguna. Karena itu semua ya bergantung pada kekuatan Pokemon itu sendiri. Sebelumnya aku udah pernah buat versi terlemahnya, kalian bisa cek videonya. Dan sekarang versi terkuatnya. Evolusi sendiri selain menambah tingkat kekuatan, tapi juga bisa memberikan semangat bagi pemain di kala Pokemon mereka itu udah berkembang dari hasil pertarungan. Dan nggak bisa dipungkiri juga evolusi ini membuat Pokemon yang tadinya kelihatan lemah bisa menjadi lebih kuat. Yang mungkin tadinya kurang menarik bisa sangat menarik. Ya misalnya dia nggak punya evolusi dan sangat menarik, pasti orang-orang bakalan nggak suka kalau misalnya dikasih evolusi. Dan kita nggak bakalan bahas tentang Pokemon legendary karena emang mereka walaupun nggak punya evolusi, mereka tetap kuat. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Ayo. Tropius. Agak konyol jika membayangkan Pokemon dengan tubuh besar, terbang dengan daun pisang. Tapi itulah keunikan Tropius, yang dimana ya didasarkan pada pohon pisang. Dan desainnya ini sebenarnya benar-benar menakjubkan karena inspirasinya. Dan jujur emang keren ya kan? Kapan lagi ya kan terbang bareng dinosaurus bersayap daun? Tropius sendiri memiliki kombinasi typing grass and flying. Ya emang sih pada umumnya kombinasi ini tuh sebenarnya cukup meresahkan. Tapi Tropius mengimbangi typing ini dengan statnya yang lumayan membantu. Ya terutama HP-nya lah ya kan. Ya juga bisa mempelajari beberapa move kuat yang bisa jadi alternatif untuk mengalahkan beberapa Pokemon. Ya meskipun memang seiring bertambahnya generasi, Tropius mulai kehilangan eksistensinya. Ya semoga aja suatu saat dia bisa naik daun lagi. Ditto. Pokemon yang diduga hasil cloning Mew yang gagal. Konspirasi. Ditto telah menarik banyak penggemar berkat keunikannya ini, di mana ia mampu mengubah dirinya menjadi beberapa bentuk seperti Pokemon lain, bahkan terkadang benda-benda di sekitarnya. Ditambah juga ia bisa sekaligus mempelajari move yang ia tiru, move Pokemon yang ia tiru. Karena inilah mungkin Ditto nggak memiliki evolusi, secara kan udah niru-niruin Pokemon. Jadi kecil kemungkinan untuk mendapatkan evolusi baru. Ditto sendiri bisa sangat kuat jika dihadapkan dengan Pokemon yang tepat. Lo bayangin kalau misalnya Ditto berhadapan dengan Pokemon legendary. Ya seenggaknya pasti dia niruin semua kekuatan legendary enggak sih? Heracross. Salah satu Pokemon yang cukup ikonik di generasi kedua, dimana perlu menyundul pohon untuk mendapatkannya. Heracross adalah Pokemon yang dibutuhkan oleh Pinsir, seekor Pokemon serangga petarung yang gagah perkasa dan bisa mencintai dengan baik. Dari segi stat juga tidak mengecewakan, terutama jumlah attack-nya yang tinggi serta STAB-nya yang juga cukup membantu. Tetapi kombinasi typingnya ini yang mudah dikalahkan oleh beberapa typing yang sering muncul, seperti Flying, Fire, maupun Psychic. BTW Mega Evolution-nya mantep banget sih. Dratigon. Dari segi desain, siapapun pasti akan memahami Pokemon ini memiliki typing apa. Naga yang satu ini juga sangat langka di generasinya, jadi pemain pun kurang mendalami Pokemon ini secara kekuatan. Dan jika beruntung, pemain yang memasukkannya di tim mereka mungkin akan merasa takjub karena ya kekuatannya ini. Attack-nya yang tinggi bisa memberikan kerusakan yang besar yang diperlukan oleh seorang trainer, yang pastinya tanpa susah-susah memikirkan untuk merevolusikannya. Aerodactyl. Pokemon fosil ini memiliki jumlah base stats yang sangat tinggi untuk ukuran Pokemon tanpa evolusi, di mana menghadirkan jumlah stat attack dan speed yang luar biasa. Bahkan dengan adanya Mega Evolution, stat speednya ini semakin berada di titik tertinggi. Kombinasi typing yang dihadirkan oleh Aerodactyl ini juga bisa dibilang membingungkan pemain di saat dalam pertarungan. Apalagi jika ia menggunakan beberapa move hebat seperti Earthquake, Hyper Beam, dan sebagainya. Yang dimana Aerodactyl mampu mempelajari move-move berdamage tinggi dari beberapa typing yang berbeda. Ya lo suka fosil, gue suka banget fosil coy, keren banget. Dracozold. Kemungkinan nggak semua pemain menggunakan Pokemon ini dalam permainan, karena Pokemon ini adalah salah satu Pokemon fosil di Galar Region, dengan perpaduan typing Electric and Dragon yang pastinya jarang ditemukan. Dari segi penampilan, Dracozold juga dirancang ya cukup baik. Bagaimana makhluk prasejarah yang telah punah digabungkan dengan acak hingga lahirlah Pokemon dengan beban ekornya yang besar ini. Untuk jumlah stat sendiri, Dracozold berada di atas rata-rata, menjadikannya Pokemon yang cukup dicintai oleh beberapa penggemar, apalagi dengan desainnya seperti ini. Duraludon.
Di tangan pemain atau trainer yang benar, Duraludon ini akan sangat berbahaya jika digunakan. Contohnya ya, Raihan mencintai Pokemon ini sebagai starternya. Naga besi ini mampu memberikan pukulan yang besar apabila berhadapan dengan lawan yang tepat. Bahkan dengan adanya kombinasi typing ini, Duraludon tidak ambil pusing jika berhadapan dengan Ice, Dragon, maupun Fairy. Special attack-nya juga cukup tinggi, yang bisa digunakan oleh pemain untuk memaksimalkan beberapa move kuat seperti Drago Meteor maupun Flash Cannon. Dan pastinya ia memiliki resistensi yang banyak dengan kelemahan yang sedikit. Lapras. Sepertinya Lapras dari generasi pertama ini sudah menjadi langganan pemain di generasi pertama maupun kedua. Mengetikkan typing Ice and Water-nya ini sangat membantu dalam menghadapi Elite Four maupun trainer jalanan. Jumlah statnya yang juga berada di atas rata-rata, pastinya dengan HP-nya yang tebal. Ditambah Lapras punya desain yang mewah dan cocok digunakan untuk Pokemon transportasi air. Mungkin ada yang lebih baik darinya, tapi aku sendiri menyukai Pokemon ini. Mimikyu. Selalu menarik jika membicarakan mengenai Pokemon yang meniru Pikachu ini. Mimikyu benar-benar populer sesuai apa yang diinginkannya. Pokemon dengan kombinasi typing Ghost and Fairy ini sendiri harus dipertimbangkan dari tingkat kekuatan. Tanpa evolusi pun Mimikyu tetap mampu menghajar para naga. Meskipun statistiknya bisa dibilang cukup sederhana, tetapi beberapa moveset yang ia pelajari juga cukup mengancam. Dracovish. Ada alasan mengapa Dracovish menjadi bagian dari tim terakhir Satoshi dari Galar, dan kemungkinan ini salah satunya, di mana Dracovish sering hadir sebagai salah satu Pokemon kompetitif. Meskipun agak kasihan ya melihat bagian tubuhnya yang kayak kurang gitu, tapi naga air ini adalah salah satu Pokemon fosil penyerang tanpa evolusi terbaik. Setiap bagian dari kemampuannya sangat mendorong kemenangan, dan yang paling membanggakan adalah ketika Dracovish terpilih menjadi tim juara dari banyaknya Pokemon yang ada. Dan ini beberapa honorable mention. Miltank, bukan tentang bagaimana ia menjadi Pokemon Gym Leader paling ngeselin, tetapi bagaimana kita bisa melihat beberapa jumlah statnya yang bisa dibilang cukup baik. Apalagi speed yang dihadirkan oleh Miltank lumayan mengganggu bagi Pokemon dengan speed rendah. Skarmory, kombinasi serta defense Skarmory sangat baik, kelemahannya pun tidak terlalu banyak namun resistensinya sangat banyak. Absol, keren banget sih, pertama kali ngelihat Pokemon ini di TCG, aku langsung jatuh cinta. Sama desainnya yang lumayan keren parah sih. Apalagi Absol bertipe Dark, yang dimana salah satu typing yang kuat. Ditambah jumlah attack-nya yang bisa dimaksimalkan dengan move kuat. Meskipun ia dikategorikan sebagai Pokemon yang jahat, tetapi anime menjelaskan arti dari kategorinya tersebut. Hawlucha, Pokemon dengan kombinasi typing Fighting and Flying. Hawlucha telah dikenal berkat kebersamaannya bersama Satoshi. Hawlucha memiliki jumlah stat yang tinggi, punya speed yang baik juga, dan pastinya dengan desain sombongnya, ia terlihat begitu kuat. Hitmore, Pokemon yang menjadi predator bagi para Duren. Ia memiliki special attack yang cukup tinggi, dan dengan typing Pure Fire, Hitmore hanya memiliki 3 kelemahan, namun punya 6 resistance. Dan itulah beberapa Pokemon tanpa evolusi terkuat menurut versi Tuan Sir. Kalian bisa menambahkan Pokemon apa saja yang tidak berevolusi paling kuat menurut kalian. Karena di setiap video pastinya Tuan Sir menginginkan sebuah pendapat. Masalah lemah atau kuat kayaknya tergantung pemain. Ini hanya pendapat dari sisi penglihatan. Dan jujur, hampir rata-rata Pokemon yang ada di list ini adalah Pokemon favoritku. Baiklah, semoga kalian menyukai video hari ini. Mohon maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan. Semoga kalian sehat selalu. Tuan Sir pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!